Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 184 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 29 Januari 2022 dari kitab Efesus pasal 1 ayat 11 mengatakan, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ai di bagasan ibanado dapotan partaliak kita, akanaung tinodonahian marguru tutahini na patuluson sasude mangihutton padok nirohana." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, secara sederhana, bekerja dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat berupa pemenuhan kebutuhan makanan, tempat tinggal, kebutuhan hidup lainnya. Namun terkadang ada kalanya kita bekerja tanpa merasa semangat dan cara kerja kita terkesan seperti robot, tanpa motivasi ketika berada di dunia kerja. Rasanya seperti bekerja tanpa tujuan dan membuat kita tidak semangat, sehingga kita terlihat tidak produktif dan tidak profesional. Bekerja juga sebagai alat untuk membangun relasi sosial. Pekerjaan memiliki porsi yang besar dalam diri seseorang sebagai alat pemenuhan pada segi ekonomi dan sebagai alat aktualisasi diri, peningkatan makna hidup seseorang, dan kerja dipandang sebagai pemenuhan hak dan kewajiban sebagai manusia. Rasul Paulus menekankan betapa luar biasanya pemilihan Allah melalui Yesus Kristus. Allah menebus kita dengan darah-Nya dan menganugerahkan pengampunan dosa, sehingga kita diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan Allah. Pemilihan Allah itu bukan karena kita layak dan pantas. Pemilihan itu berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat. Itulah maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan dan kehendak-Nya. Dalam penghayatan akan kebenaran ini, Rasul Paulus sangat bersyukur dan ia pun mengajak kita serta untuk memuji Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan berkat rohani kepada orang percaya. Pemilihan Allah ini menjadikan kita kudus sebagai anak Allah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Betapa bahagianya kita yang mendapat berkat rohani yang tidak ternilai ini. Sudah sepatutnya kita hidup secara bertanggung jawab sebagai orang pilihan Allah, yaitu dengan hidup kudus dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah.
Dalam kasih karunia-Nya, Ia menguatkan dan memampukan kita hidup sebagai orang pilihan-Nya di tengah dunia yang bobrok ini. Maka marilah kita hidup sebagai orang pilihan Allah, hidup sesuai kehendak Allah, mengerjakan seluruh pekerjaan kita dengan penuh syukur, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengerjakan sesuatu yang paling mahal untuk kita. Dia menebus kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukanlah kami untuk hidup sebagai orang yang diperkenankan di hadapan-Mu, melalui ketaatan kami, melakukan seluruh pekerjaan kami dengan sepenuh hati, sebagaimana Tuhan sudah bekerja untuk keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 184 ayat 2. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.